Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abahibari. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang proses pembuatan sabun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perancangan PWKW 1. Selamat menikmati. Sebelum kita lanjut ke presentasi selanjutnya, saya ingin bertanya, apa itu sabun? Mungkin kalian akan menjawab sabun merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan badan. Ya, jawaban kalian benar. Jadi, sabun itu merupakan bahan logam alkali dengan rantai asam monokarboksilat yang panjang. Larutan alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun bergantung pada jenis sabun tersebut. Larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun keras merupakan natrium hidroksida, sedangkan alkali yang biasa digunakan pada sabun lunak merupakan kalium hidroksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sabun. Jadi sabun ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada shaving cream yang disebut juga dengan sabun kalium. Bahan dasarnya merupakan campuran minyak kelapa dengan asam stearat. Yang kedua ada sabun cair yang dibuat melalui proses saponifikasi dengan menggunakan minyak jarak dan kalium hidroksida. Yang ketiga ada sabun kesatan yang pada dasarnya merupakan sabun mandi dengan kadar parfum yang rendah tetapi mengandung bahan-bahan antiseptik dan bebas dari bakteri adiktif. Dan terakhir ada sabun bubuk yang mengandung bermacam-macam komponen seperti sabun, soda sal, sodium metoksilat, sodium karbonat, sodium sulfat, dan lain sebagainya. Terdapat 2 proses dalam pembuatan sabun, yaitu proses netralisasi minyak dan proses saponifikasi. Proses yang pertama merupakan proses saponifikasi minyak yang akan memperoleh produk samping yaitu gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali. Pada proses ini pula minyak dipanaskan dengan alkali yang berlebih di dalam sebuah kettle. Lapisan air yang mengandung garam, gliserol, dan kelebihan alkali dikeluarkan, kemudian gliserol diperoleh lagi dari proses penyulingan. Endapan sabun gubal yang bercampur dengan garam, alkali, dan gliserol, kemudian dimurnikan dengan air dan diendapkan dengan garam berkali-kali. Akhirnya endapan direbus dengan air yang secukupnya untuk mendapatkan campuran halus yang lama-kelamaan akan membentuk lapisan yang homogen dan mengapung. Proses yang kedua merupakan proses netralisasi lemak. Proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Pada proses ini, lemak atau minyak dihidrolisis dengan air pada suhu dan tekanan yang tinggi, serta dibantu dengan katalis seperti sabun seng. Lemak dimasukkan secara kontinu dari salah satu ujung reaktor. Asam lemak yang terbentuk dikeluarkan dari ujung yang berlawanan dengan cara penyulingan. Asam ini kemudian dinetralkan dengan alkali untuk menjadi sebuah sabun. Selanjutnya terdapat bahan baku dalam pembuatan sabun seperti minyak dan alkali. Bahan tambahannya seperti parfum, pewarna, vaselin, dan antibakteri, serta bahan penolongnya merupakan air. Sifat fisik dan kimia bahan baku yang pertama minyak. Minyak merupakan senyawa lipid yang memiliki struktur berupa ester dari gliserol. Pada proses pembuatan sabun, jenis minyak yang digunakan adalah minyak nabati. Perbedaan antara minyak atau lemak merupakan wujud keduanya dalam keadaan ruang. Minyak akan berwujud cair pada temperatur ruang kurang lebih 28 derajat Celcius, sedangkan lemak akan berwujud padat. Berikut merupakan sifat kimia dari alkali yang digunakan. Ini merupakan reaksi kimia yang terjadi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Dari diagram alir di atas, maka dapat diuraikan proses pembuatan sabun. Bahan baku berupa trigliserin masuk ke dalam kolom hydrolyzer. Dengan penambahan katalis ZPO, akan terjadi proses hidrolisis dengan ditambahkannya uap air panas yang masuk pada suhu 230-250 derajat Celcius dan tekanan 40-45 atmosfer sehingga trigliserin terpisah menjadi asam lemak dan trigliserin. Asam lemak yang terbentuk lalu dimasukkan ke dalam flash tank agar suhunya turun dan asam lemak yang dihasilkan menjadi lebih pekat. Kemudian dimasukkan ke kolom high vacuum still. Pada proses ini asam lemak akan menguap sedangkan zat yang tidak diharapkan akan keluar melalui bawah kolom. Uap asam lemak yang terbentuk kemudian dilewatkan ke dalam cooler sehingga dihasilkan asam lemak yang berbentuk pasta murni, lalu produk ini disimpan ke dalam holding tank. Lemak yang dipompakan ke dalam mixer, lalu ditambahkan natrium hidroksida dan diaduk dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi proses saponifikasi. Lalu dimasukkan ke dalam blender dengan kecepatan rendah agar campuran homogen. Kemudian produk sabun telah jadi dan untuk finishing diteruskan dengan dipompa ke bar sabun untuk memperoleh sabun batangan. Untuk deterjen menggunakan pengering semprot dan untuk sabun cair yang dikeluarkan dari bagian bawah alat diikuti dengan proses pengemasan. Sabun berfungsi sebagai bahan pembersih sesuai dengan jenis sabun, seperti sabun mandi digunakan untuk membersihkan tubuh ketika mandi, sabun cuci tangan dapat digunakan untuk mencuci tangan, dan sabun colek digunakan untuk mencuci berbagai peralatan rumah. Nah, dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang pertama,
Sabun merupakan suatu bentuk senyawa yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah, misalnya NaOH. Hasil lain dari reaksi saponifikasi ialah gliserol. Selain C12 dan C16, sabun juga disusun oleh gugus asam karbosilat hidrolisis ester. Dalam suasana basah bisa disebut juga saponifikasi. Bahan dasar pembuatan sabun secara sederhana adalah dengan memanaskan campuran antara lemak atau minyak dengan alkali basa. Dalam metode proses pembuatan sabun ini ada dua macam, yaitu metode batch dan metode continue. Selain bahan baku sabun minyak atau lemak dan alkali, pada sabun juga ditambahkan pewarna atau parfum agar sabun lebih bersifat ekonomis. Nah, terima kasih sudah menonton tugas UAS Pantangan Pabrik Kimia dari saya. Adapun pepatah untuk kalian, tidak mandi menggunakan sabun dapat menimbulkan remaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman?